Pernah gak sih, kamu sedang diam, tidak memikirkan siapa-siapa, tapi tiba-tiba wajahnya muncul di pikiranmu. Padahal sudah lama tidak bertemu, tapi entah kenapa dia datang lagi. Seolah-olah semesta ingin menyampaikan sesuatu terkait orang tersebut. Apakah ini sekedar rindu yang belum selesai, atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi di baliknya? Video ini akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, mulai dari sisi spiritual, psikologi, hukum tarik-menarik, hingga resonansi batin. Penasaran untuk mengetahuinya lebih jauh? Tapi sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang sedang mencintai seseorang secara diam-diam dan ingin memilikinya tanpa banyak berusaha, kamu wajib baca e-book tentang cara mempengaruhi seseorang melalui Loa. Dalam e-book ini, kamu bukan hanya diajarkan bagaimana cara memikat hati seseorang lewat pikiran, tapi juga mengetahui rahasia bagaimana takdir bekerja. Jika kamu tertarik untuk membacanya, link ada di deskripsi. Tapi perlu diingat, jangan menyalahgunakan metode tersebut, karena dampaknya cukup besar. 1. Menurut spiritualitas. Dalam dunia spiritual, pikiran bukanlah sekedar hasil kerja otak, tapi juga merupakan pancaran dari energi batin seseorang. Ketika seseorang terus-menerus terlintas dalam pikiranmu, hal itu sering diyakini sebagai tanda bahwa ada energi halus yang sedang aktif. Bisa jadi kamu dan dia memiliki ikatan jiwa yang belum selesai, atau bahkan kontrak jiwa yang belum tuntas di kehidupan sebelumnya. Dalam kepercayaan spiritual Timur, ini disebut sebagai ikatan karma, yaitu hubungan antar jiwa yang membawa pelajaran, luka, atau cinta yang harus diselesaikan hingga tuntas. Jadi saat kamu sedang diam, tenang, dan tiba-tiba memikirkan dia, itu bisa jadi karena batinmu sedang menangkap pancaran energinya. Bisa jadi dia sedang sedih, memanggilmu dalam hati, atau hanya sekedar terhubung secara emosional denganmu di saat itu juga. Spiritualitas meyakini bahwa setiap orang membawa aura atau getaran yang unik. Dan ketika dua aura yang pernah bersentuhan, terutama dalam kondisi emosional yang kuat, maka keduanya akan meninggalkan jejak energi. Jejak inilah yang kadang muncul kembali dalam bentuk perasaan mendadak, mimpi yang berulang, hingga ingatan yang datang tanpa sebab logis. Ini bukan sekedar rindu biasa, tapi bentuk dari keterhubungan energi yang tak terlihat. Yang menarik, terkadang pikiran yang terus tertuju pada seseorang bukan datang dari dirimu sendiri, tapi dari dirinya. Ya, kamu bisa saja sedang menangkap pancaran pikirannya terhadapmu, seperti antena yang tak sengaja menerima sinyal. Dalam spiritualitas, ini sering disebut sebagai energi panggilan batin, sebuah komunikasi tak kasat mata yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang peka. Jadi saat kamu terus memikirkannya tanpa sebab, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri karena terlalu baper. Bisa jadi ini adalah pesan dari semesta atau sebuah isyarat bahwa masih ada sesuatu yang harus kamu pahami. Bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang dirimu sendiri. 2. Kepercayaan masyarakat. Di banyak budaya, terutama di Indonesia dan kawasan Asia, ada keyakinan turun-temurun bahwa ketika seseorang tiba-tiba terlintas dalam pikiran, maka itu bukan sekedar kebetulan. Orang-orang tua zaman dulu sering berkata, kalau kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, bisa jadi dia sedang memikirkanmu juga. Kalimat sederhana ini sering dianggap sebagai bentuk firasat, sinyal batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi dirasakan oleh hati. Masyarakat percaya bahwa setiap orang memiliki semacam ikatan batin, apalagi jika pernah terlibat dalam hubungan emosional yang kuat, seperti cinta, persahabatan, atau bahkan konflik. Ikatan ini tidak hilang begitu saja meski jarak memisahkan, meski waktu sudah berjalan jauh. Ketika seseorang memikirkan kita dengan kuat, dengan emosi yang mendalam, maka pikirannya akan mengalir dalam bentuk getaran atau gelombang halus yang sampai kepada kita. Inilah yang dalam kepercayaan masyarakat disebut sebagai rasa kangen yang menular, meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung. Ada juga keyakinan bahwa jika kamu sering memimpikan seseorang yang sama atau tiba-tiba merasa gelisah saat mengingatnya, itu bisa menjadi pertanda bahwa orang tersebut sedang mendoakanmu, merindukanmu, atau sedang mengalami sesuatu yang terkait denganmu.
Bahkan beberapa orang percaya bahwa getaran batin ini bisa menembus ruang, waktu, dan kondisi spiritual seseorang, sehingga bisa sampai bahkan tanpa mereka sadari. Dalam budaya tertentu, seperti budaya Jawa atau Sunda, jika kamu mengalami fenomena ini secara terus-menerus, maka orang tua akan menyarankan untuk membaca doa, menyebut namanya dalam hati, atau bahkan sekedar mengucapkan, "Kalau kamu sedang memikirkan aku, semoga kamu dalam keadaan baik." Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan batin, dan sebagai cara untuk menjaga energi yang saling bersilangan agar tetap positif. Jadi jika dia terus terlintas dalam pikiranmu, masyarakat percaya bahwa itu adalah pertanda bahwa hatimu dan hatinya sedang saling bersentuhan dalam diam. 3. Menurut hukum Law of Attraction. Dalam hukum Law of Attraction, pikiran adalah energi. Apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidupmu. Maka ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, itu bisa menjadi pertanda bahwa kamu sedang menarik energinya secara tidak sadar. Namun yang menarik, fenomena ini bisa terjadi dua arah. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan emosi tertentu, baik itu rindu, penasaran, atau bahkan luka yang belum selesai, getaran emosimu akan terpancar ke alam semesta. Hukum tarik-menarik ini bekerja berdasarkan frekuensi. Pikiran yang kuat dan konsisten akan membentuk medan energi, dan energi itulah yang menarik situasi, orang, atau peristiwa ke dalam realitasmu yang sesuai dengan vibrasi itu. Maka saat kamu terus memikirkan dia, semesta merespon dengan menghadirkan lebih banyak sinyal-sinyal tentang dirinya, entah dari mimpi, perasaan mendadak, bahkan lewat kebetulan kecil seperti melihat namanya atau mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya. Tapi yang lebih dalam dari itu, Law of Attraction juga mengajarkan bahwa dua orang bisa saling tarik-menarik jika berada di frekuensi yang sama. Jadi jika kamu terus memikirkan dia tanpa alasan jelas, bisa jadi bukan hanya kamu yang sedang menarik dia, tapi dia juga sedang menarik kamu. Dan seringkali, ini terjadi bukan karena keinginan ego, melainkan karena jiwa sedang merespon sesuatu yang lebih dalam. Dalam banyak kasus, seseorang yang terus hadir di pikiranmu bisa menjadi bagian dari pelajaran hidup yang penting. Bisa jadi dia bukan hanya orang yang kamu rindukan, tapi cerminan dari bagian dirimu yang belum selesai. Maka tak heran jika kamu merasa sulit melepaskannya dari pikiran, karena secara energi kamu belum selesai dengannya. Entah karena masih ada harapan yang ingin diwujudkan, atau ada luka yang ingin dipahami. Menurut psikologi. Dalam kacamata psikologi, saat seseorang terus-menerus muncul dalam pikiranmu, itu bukanlah hal yang terjadi tanpa sebab. Otak manusia menyimpan memori berdasarkan kekuatan emosi. Artinya, siapapun yang pernah meninggalkan jejak emosional, entah dalam bentuk cinta, rasa bersalah, kerinduan, bahkan luka, akan cenderung lebih sering muncul dalam pikiran, baik secara sadar ataupun tidak. Proses ini disebut sebagai intuitive tube, pikiran yang muncul berulang-ulang tanpa kendali. Biasanya ini terjadi karena otak belum selesai atau memproses sepenuhnya pengalaman yang berkaitan dengan orang tersebut. Mungkin ada perasaan yang belum tersampaikan, pertanyaan yang belum terjawab, atau harapan yang belum benar-benar dilepaskan. Semua ini menciptakan celah emosional, dan celah itulah yang membuat otak terus mengulang ingatan tentang dirinya. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan dopamin dan oksitosin, yaitu dua zat kimia yang dilepaskan otak ketika kamu merasa jatuh cinta atau memiliki kedekatan emosional dengan seseorang. Ketika kamu mengingat dia, otakmu bisa saja memicu kembali sensasi yang menyenangkan itu, sehingga menciptakan dorongan untuk terus memikirkannya, meski hubungan itu telah lama berlalu. Menariknya, semakin kamu berusaha melupakan, otak justru akan semakin memperkuat jejak itu. Ini disebut sebagai ironi proses teori, atau paradoks pikiran. Semakin kamu berkata, "Aku harus berhenti memikirkannya," otak malah menangkap sinyal bahwa topik itu penting, dan terus mengulangnya. 5. Resonansi pikiran. Pikiran bukan hanya sekedar lintasan kata dalam kepala. Dalam pandangan energi dan metafisika,
Pikiran adalah gelombang yang bisa memancar dan mempengaruhi. Resonansi pikiran terjadi ketika dua orang secara sadar atau tidak memikirkan hal yang sama dalam waktu yang bersamaan. Maka ketika seseorang terus terlintas dalam pikiranmu, bisa jadi itu adalah tanda bahwa pikirannya sedang menyentuh frekuensi yang sama denganmu. Bayangkan dua alat musik yang dimainkan dalam nada yang serupa. Saat satu senar digetarkan, senar lainnya bisa ikut bergetar meski tidak disentuh. Inilah yang terjadi pada pikiran manusia saat berada dalam resonansi. Jadi saat kamu tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan jelas, bisa jadi kamu sedang menangkap gelombang pikirannya. Fenomena ini juga sering terjadi pada orang-orang yang pernah dekat secara emosional. Setelah menjalin hubungan batin yang kuat, koneksi antara pikiranmu dan pikirannya bisa tetap tersambung meski sudah berjauhan. Bahkan ketika komunikasi fisik sudah tidak ada, pikiran tetap bisa saling menyentuh lewat resonansi ini. Dalam beberapa eksperimen dan penelitian neuroscience, ditemukan bahwa emosi dan pikiran bisa mempengaruhi gelombang otak orang lain, terutama jika mereka saling terhubung. Maka resonansi pikiran bukanlah sekedar kepercayaan, tapi juga memiliki dasar ilmiah. Pikiran bisa saling mempengaruhi, saling menarik, bahkan saling mengganggu jika tidak disadari dengan bijak. Mungkin kamu pernah mengalami, kamu sedang diam, lalu tiba-tiba mengingat seseorang, dan tak lama kemudian, orang itu menghubungimu, atau kamu melihat namanya di suatu tempat. Fenomena ini sering dianggap kebetulan, padahal bisa jadi itu hasil dari resonansi. Itulah jawaban mengapa dia terus menghantui pikiranmu. Untuk kesimpulannya, pada akhirnya, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, itu bukan hal sepele. Ia bisa menjadi pantulan dari hatimu sendiri, atau mungkin gema dari pikirannya yang secara halus menyentuh kesadaranmu. Dalam spiritualitas, itu bisa jadi panggilan jiwa. Dalam psikologi, itu bisa menjadi tanda bahwa masih ada luka, cinta, atau kenangan yang belum selesai. Dan menurut hukum alam semesta, itu bisa jadi karena energi kalian sedang saling menarik. Kita hidup di dunia fisik, tetapi pikiran dan perasaan kita seringkali bergerak di dunia yang lebih halus. Dunia yang tidak terlihat tapi terasa nyata. Dan ketika seseorang terus terlintas di pikiranmu, anggaplah itu sebagai undangan untuk menyadari akan sesuatu. Apakah kamu masih menyimpan rindu? Apakah ada pelajaran yang belum tuntas? Atau mungkinkah semesta sedang mengajarkanmu arti melepaskan dengan hati yang sadar? Karena terkadang, seseorang hadir di pikiran bukan untuk dimiliki kembali, tapi untuk membuatmu mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu harus dekat secara fisik.